Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore kawan petani Indonesia. Oke, terima kasih. Hari ini kembali saya menyapa Anda buat kawan-kawan pecinta YouTuber ya, YouTube tentang pertanian khusus ubi jalar. Nah, hari ini agenda saya bersama kakak sedang berada di lahan, dan tentunya kegiatan seperti ini selalu kita lakukan di setiap hari ya, karena memang kita sebagai petani ya berkecimpungnya tetap di lahan seperti hanya hari ini. Nah, oke, ini kita enaknya sembari menunggu waktu sore ya, saya juga lagi jalan-jalan mengisi waktu. Nah, ini sebelum saya berbincang sama kakak yang sedang menyiram tanaman baru yang barusan ditanam. Dari kejauhan kita lihat ada ubi madu ya. Nah, sebelumnya tak review dulu ini. Nah, ini lahan-lahan kita yang barusan kita tanam kemarin. Selalu kita pakai jerami bekas ya. Nah, keuntungannya kita punya lahan persawahan dengan sisa damen itu tidak kita ambil atau kita bawa pulang jadi pakan ternak. Itu keunggulannya ya seperti ini ya, bisa kita manfaatkan sebagai mulsa alami atau penutup saat kita menanam ubi jalar itu di musim kemarau seperti halnya sekarang ini. Nah, ini kita lakukan dengan penggunaan kultivator ya. Kemarin untuk pembuatan lahan itu nggak sempat saya review. Nah, ini sudah usia 4 hari. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang barusan ditanam seperti ini selalu kita lakukan ya, penutupan seperti ini. Ini berlaku untuk masa penanaman di masa-masa musim kemarau ya. Nah, fungsinya untuk ya yang jelas menutup bibit umbi ini setelah kita tanam biar tidak kena ini ya, kena panas secara langsung, biar tidak terjadi layu yang signifikan ya. Jadi keunggulannya seperti ini ya. Ini ada yang kena cekeran burung ya, biasanya ada burung yang datang ke sini nyari sisa gabah ya. Ini kita rapikan kembali. Nah, untuk penggunaan mulsa dari jerami bekas itu kita bisa lakukan penutupan ini selama 4 hari ya. Nah, seperti ini. Ini yang sudah 3 hari. Nah, ini besok sudah bisa kita lakukan untuk membuka tutup dari ubi jalar kita. Nah, ini karena sebagian sudah kita ambil tutupnya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya, setelah 4 hari pasca tanam dari varian ubi jalar kita. Nah, ini tidak selamanya kita biarkan ya. Jadi setelah 4 hari mulsa dari jerami itu bisa kita pindahkan atau kita sisihkan biar tanaman bisa langsung tumbuh dengan normal. Yang jelas akan tumbuh seperti ini ya setelah 4 hari pasca tanam. Ini bagian atas tak review juga. Nah, ini kita bedakan dalam masing-masing petak, ini variannya ya beda ya. Nah, ini untuk yang tengah ini 2 petak kita naname ubi jalar jenis Cilembu Madu. Nah, kemudian bagian atas ini maskote Jawa Timur ya, itu ya, Gading Dong. Nah, ini usianya berapa hari sing dhuwur di? Nah, 11 hari ya. Oh, 12 hari. Nah, ini untuk Gading Dong 12 hari pasca tanam seperti ini. Nah, wes mulai tumbuh yang namanya pupus ya. Ini sudah normal di usia 12 hari untuk ubi Gading Dong. Nah, ini juga ada gemoy 1 yang mulai banyak kita kembangkan di lahan kita ya, untuk lahan semuanya ya. Ini ada varian-varian unggulan kita. Nah, ini untuk khusus gemoy berada di bagian badengan bagian atas ya, atau ini dipilah baris demi baris ya. Nah, ini menuju yang bagian khusus gemoy ya. Nah, ini bagian atas. Ini dikombinasikan ada pelangi madu sama gemoy 1 ya. Wah, mantep banget. Nah, ini usianya yang ini bagian atas juga sama 10-an hari. Ini yang duluan ini ya 12 hari. Nah, ini mulsanya kemarin sisa-sisa dari jerami. Ini multifungsi sekaligus sebagai pupuk alam ya. Jadi kita menggunakan jerami itu enggak cuman
sebagai penutup saja. Keuntungannya pun setelah lapuk ini akan menjadi pupuk alami yang hasilnya pokoknya ya mantap sekali ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang punya lahan sawah, ini jangan dibakar ya, eman-eman ya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai mulsa alami seperti ini ya, untuk penanaman ubi jalar. Walaupun kita tidak nanam ubi jalar, kalau ada sisa-sisa damen seperti ini kita lapukkan akan menjadi pupuk yang tidak kalah kualitasnya dengan pupuk pabrikan ya. Jadi itu lebih efektif, kita juga lebih hemat, dan tanah pun akan lebih sehat ya. Kita menggunakan pupuk berasal dari alam ya, seperti ini. Nah, oke, sambil berbincang gini saya mereview tanaman ubi jalar yang hari ini barusan ditanam. Nah, contohnya seperti ini. Penggarapan memakai kultivator luar biasa sekali ya. Tanahnya sangat gembur. Nah, ini setelah ini barusan ditanam ya, Pak. Ini baru saja ditanam. Nah, ini langkahnya seperti ini ya. Setelah dilakukan penanaman, kita lakukan penyiraman. Bisa kita lakukan dengan dip kotor. Seperti ini dilakukan. Ini biasanya dilakukan penanaman waktunya sore ya. Sore hari. Itu lebih bagus dibanding kita menanam pada saat pagi siang ya. Jadi ini waktu sore itu adalah waktu yang terbaik ya. Ya siang pagi pun ya baik ya, tapi yang paling baik sore ya. Gunanya itu biar tanaman yang kita tantepkan di lahan itu sangat berkurang tingkat stresnya. Jadi nuansa adem itu kan didapat saat setelah ditantepkan semalam suntuk ya. Yang jelas dapat embun, itu juga salah satu jadi perangsang pertumbuhan ubi jalar. Lakukan di sore hari. Tapi kalau mungkin lahannya jauh dari rumah atau mungkin ya terlalu lebar, kalau nanamnya sore semua itu tidak memungkinkan. Jadi monggo Anda bisa memilih metode yang mana untuk penerapan penanaman ubi jalar itu dilakukan di sore hari atau siang hari, pagi hari, monggo ya. Karena memang kalau lakukan sore tok ya sudah memungkinkan ya. Kalau mungkin jumlahnya mencapai puluhan ribu, ya orang mungkin ditanam di sore hari semuanya, bisa dilakukan pagi. Tapi tentunya wis panjenengan semuanya ya harus punya metode tersendiri dan tidak stres teman-teman iki carane ngene. Tapi kalau metode dari saya juga Pak Roso selalu dilakukan di sore hari. Ini varietasnya Cilembu ya Pak? Cilembu madu. Ini yang mempunyai warna oranye, kuning kalau oranye. Kuning ada corak ungu. Sedikit ya. Ada yang melingkar. Nah, itu selalu identik dengan manis. Samping andalan kita yang selalu kita kembangkan ada gading dong, juga ada gemoy yang 122 dan pelangi, dan sebagai variannya banyak sekali ya untuk kualitas unggul yang kita kembangkan di lahan seperti ini. Ini muat berapa ribu batang Pak? Ini perkiraan lahannya sudah siap ini. Yang sudah siap sekitar 1.500. Ya, sekitar 1.500 batang. Ini area persawahan yang kemarin juga itu ya, saya review tanamannya siap panen padi ya. Itu sebagian pembibitan kita ambil dari bawah ya. Itu yang sudah tinggal sisa-sisa. Tapi walaupun sisa itu ya nek umbine sih ya isi menjanjikan ya. Karena kemarin di Pak Roso juga dipanen, diambil yang besar ya Pak. Iya, besar. Nah, kemarin masih kalau dari 100% masih 60%. Nah, masih 60% lagi panennya panen ya. Kedua. Ya, panen kedua. Nah, seperti itu. Keunggulannya dari tanaman kita yang kita kembangkan di lahan. Wah, kemarin Pak Roso nanam itu yang bagian bawah memang spesial untuk pembibitan ya. Walaupun ya, pembibitan. Nah, itu yang di bawah yang tidak memakai pupuk kimia sama sekali Pak. Sama sekali ini enggak pakai. Sama ini juga ya. Iya. Nah, ini bawah enggak pakai pupuk kimia. Memakai pupuk organik alami ya. Ini sudah besar ini. Sudah besar ya. Nah, ini kawan. Ini untuk pembibitan kita memang sisihkan
di bagian pinggir ya. Yes, jangan khawatir untuk kawan-kawan YouTuber nek pengen pembibitan dari saya juga Pak Roso, ini sebagai kakak saya juga sudah terbukti teruji. Terus pokoknya jangan ragu menanam produk-produk dari kita ya. Anda bisa mungkin yang sudah kenal sama Pak Roso langsung aja call Pak Roso, monggo, sama pembibitan dari kita sama, kualitas sama ya, karena memang kita selalu menjaga kualitas mulai dari pembibitan juga hasil panen dan cara perawatan seperti ini selalu kita hadirkan ya. Tentunya untuk kemajuan Indonesia khususnya bidang pertanian. Ini kita sambil mengamati cara-cara merawat ya saat, karena memang perawatan di usia 0 sampai yang paling menentukan keberhasilan menurut Pak Roso berapa hari ya kunci ini Pak? Dari tanam sampai umur 35 hari. 35 hari ya. Kalau sudah 35 hari kan sudah mulai satu biji. Ya, satu jari, mungkin bahkan lebih juga ya. Ada yang lebih. Oh, ada kalau yang varietas yang ginjah, ketinjong lebih. Nah, lebih. Juga jempol lebih ya. Ya. Itu keterangan resmi dari Pak Roso sama ya. Keterangan dengan Bang Heri yowis podo, memang ya tanamannya podo, cara perawatan podo yowis tetap sama. Ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan dari luar wilayah Ndongko juga. Wes pokoknya se-Indonesia yang pernah order pada kita ya, dengan mengembangkan produk-produk kita dari sini, dikembangkan di tempat lain. Terima kasih sekali informasinya, dan hampir 100% itu berhasil menanam ya, asalkan mengikuti arahan dari kita. Tapi mungkin kalau yang sudah pengalaman nanam memang hanya mencoba dengan metode bibit kita ya, malah otomatis akan lebih bagus lagi ya, karena dengan pengalaman yang diterapkan di masing-masing daerah itu kan ya tentunya mengikuti tingkat kesuburan ya metode tanam. Tapi untuk produk bibit dari kita dikembangkan di tempat lain yang tanah lebih subur, wah itu malah hasilnya bisa melebihi yang ada di sini. Nah, itulah keunggulan dari produk kita yang sudah terbukti ya. Terima kasih yang dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari Papua. Pokoknya se-Indonesia sing pernah mengambil bibit dari kita memberikan informasi bahwasannya umbi ini dari sini itu sudah terbukti ya untuk tingkat produksinya. Ya, kemarin saya juga dapat kiriman di usia 2 bulan katanya sudah dipanen ya. Gara-gara nek cara wong Jawa ngarani kesengsem ndang roh rasane, usia 2 bulan wis besar umbine diambil. Waduh, karena aku kadung penasaran Mas, rong sasi wis ini wis hampir sebesar lengan, tak coba tak unduh ya. Ternyata memang seperti itu ya. Di lahan yang lebih subur produk dari saya dan juga dari Pak Roso ini sudah terbukti keunggulannya. Contohnya gading dong, pelangi madu, ada gemoy, itu bisa dalam usia 2 bulan itu sudah sebesar lengan. Kalau memang pertumbuhannya secara normal dan tidak kekurangan air, juga tidak ada serangan hama, itu bisa sudah mencapai target. Bahkan banyak yang memprediksi atau ini ya, berasumsi ora percaya dengan 2 bulan kok sudah bisa panen. Nah, ternyata setelah membuktikan, wah, ternyata benar juga ya. Jadi saya mempromosikan produk-produk dari sini tuh nggak abal-abal ya. Jadi yos kalau nggak sesuai dengan kenyataan ya berbahaya. Jadi kita memanfaatkan medsos ini memang untuk pengembangan bidang pertanian juga ya. Jadi apa yang saya tampilkan pada YouTube itu memang real ya, seperti apa kenyataannya. Banyak sekali kawan-kawan yang membuktikan dari luar kota datang ke sini ya. Hampir tiap minggu itu ada 1-2 orang membuktikan ke sini, mungkin juga pada pengen belajar cara budidaya ubi jalar ya. Khususnya ubi jalar yang produk dari sini itu bisa kita kembangkan atau cocok di segala macam tanah ya. Kontur tanah yang berpasir, yang keras, yang lunak, yang lempung, dan lain-lain itu semua cocok ya. Asalkan sesuai dengan arahan metode dari sini ya. Tapi jangan asal-asalan nanam, nanti hasilnya kurang memuaskan. Nah, seperti ini ya.
Ini pemakaian kultivator memang luar biasa sekali untuk pembuatan lahan ya, selalu gembur sekali. Ini jarak tanam 40 cm Pak, kita Pak. 45. Oh, malah 45 ya. Nah, ini Pak Roso mempunyai metode khusus tanam lebih jarang. Ini biasanya kalau Bang Heri ya 35 sampai 40. Nah, ini Pak Roso kali ini membuat ada jarak yang lebih panjang lagi, 45 cm. Yang jelas itu Pak Roso punya rahasia tersendiri, mungkin ada agenda khusus tak tanam segini nanti panennya akan seperti ini, itu sudah jadi rahasia nih ya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan secara manual ya. Kemarin juga sudah dilakukan memakai kultivator. Ini biar lebih rapi kita memanfaatkan pacul ya. Tapi walaupun tidak memakai cangkul, kalau sudah nggak kultivator itu sudah bisa kita lakukan. Tapi kalau memang petani itu memang benar-benar fokus ya seperti ini ya. Contohnya Pak Roso yang juga pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional kemarin dengan budidaya ubi jalarnya. Ya tentunya saya sebagai adik selalu mendukung dan bisa mengenalkan ya produk-produk khususnya dari kelompok tani kita, kelompok tani Sukomakmur yang ada di Kecamatan Dongon ini, biar dikenal masyarakat luas, tentunya seperti itu. Nah, dan hari ini wes seperti itu review nih. Nah, oke, lahan ini adalah lahan persawahan tanda hujan ya. Kemarin kita sampai memompa selalu setiap hari itu ngambil air dari bawah sana untuk panen padi. Jadinya kalau tidak kita lakukan seperti itu bisa gagal panen ya. Tapi alhamdulillah bagus kemarin ya. Nah, setelah panen dibiarkan sekitar 10 hari lahan kita kering, kemudian kita airi dengan air dari sungai. Setelah itu kita lakukan pemakaian kultivator untuk membuat lahan seperti ini. Nah, ini jaraknya memang ini memakai antar bedengan asnya ini 1,20 meter ya. Nah, ini enggak apa-apa, yang penting kualitasnya nanti akan super. Jadi loh kok jarang sekali antar bedeng ya. Memang ini biasanya jadi 7 baris, sekarang dijadikan 6 baris. Ini yang 4 baris dalam satu bedeng ini biasanya dilakukan menjadi 4, tapi hari ini cuma dilakukan jadi 3 ya. Yang jelas ini nanti akan mengurangi jumlah batang dalam petak, tapi produksinya ini bisa malah melebihi ya. Ya itu ada rahasia khususnya. Tapi ya lek jenenge rahasiane ya ora diomongne ya. Ya segene penasaran barang nek kabeh diomongne jenenge dudu rahasia. Nah, seperti ini. Ya ketinggian bedengan tetap ya hampir setinggi lutut kita ya. Wah, tadi aku ranggo meteran tadi ya. Ya diperkirakan aja setinggi lutut kita gitu ya. Nah, ini untuk agendanya akan dikembangkan sekitar 7 jenis varian ya. Yang pertama ada di Cilembu Madu tadi, ada Gading Dong, ada Gemoy 01, Gemoy 22, dan juga ada Pelangi ya. Dan ada varian unggulan terbaru, ini masih lahannya dibikin ini, nanti entah yang ditanam itu jenis apa, karena kita banyak sekali ya varietas baru di tahun 2024 yang akan launching. Ya pokoknya ditunggu aja nanti proses panennya seperti apa, hasilnya seperti apa, monggo ditunggu aja. Wes pokoknya kejutan ya. Oke, hari ini Bang Heri segini gila sekadung cerita ning sawah ya. Nah, lahan ini iki. Nah, ini milik Pak Roso ya. Kemarin penggarapan lahan waktu ditanami padi ini Bang Heri yang garap, tapi setelah itu saya garap lagi yang bagian atas ya, jumlahnya ya lumayan luas. Ini akhirnya saya tidak mampu tenaga ini, akhirnya kakak yang ngambil alih untuk nanam ubi jalar ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai disia-siakan lahan kita yang kosong. Jadi ya wis ngono lah, ini biar ada manfaatnya lahan itu kita lakukan penanaman ubi jalar ya, seperti ini. Ini yang masih belum kita kerjakan, masih ada 2 lajur. Nah, ini yang kemarin ubi jalar saya sudah panen ya seperti ini ya. Ini kita jadikan area pembibitan khusus untuk diambil bibitnya setelah panen perdana kemarin ya. Ini untuk panen yang kedua sudah saya lakukan ya. Nah, ini sekarang wes usianya sekitar 4 bulan. Nah, ini kita jadikan lahan aja untuk pembibitan.
Ini nanti kita ambil kembali bibitnya untuk tanam bagian atas semuanya. Nah, ini tak sepi lagi ya, walaupun ini sisa-sisa kayak gini ya, masih seger ya. Musim kemarau tanduran masih seperti gini ya, mantep-mantep ya ini. Nah, ini pengambilan bibit dari Pak Roso seperti ini ya. Ini selalu kita pengambilan yang kualitas super untuk dikembangkan di lahan. Nah, jenis-jenis terbaru kita untuk tanaman seperti ini. Oke, makasih buat kawan-kawan yang lagi nyimak. Terima kasih kembali. Saya telah berbagi, mungkin ada manfaat buat kawan-kawan. Semoga hari ini menjadi inspirasi. Manfaatkan juga lahan yang nganggur akan menghasilkan rupiah tentunya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Salam tani Indonesia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.